Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, hati berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini tadi sekitar pukul 9, 211 orang calon jamaah haji dari Kota Banjar berangkat menuju embarkasi Bekasi. Dari tempat ini, dari masjid atau dari gedung dakwah ini, dan bersamaan dengan mereka ratusan, ribuan, bahkan kalau seluruh dunia mungkin jutaan. Mereka semua sudah mulai bergerak menuju Makkah Al-Mukarramah, menuju Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah, sampai akhirnya nanti tiba waktunya untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 atau 14. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang akan melaksanakan ibadah haji diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dan keselamatan dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan yang paling penting mudah-mudahan ibadah haji mereka makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekembalinya mereka menjadi yang mabrur. Haji yang mabrur dalam hadis dikatakan balasannya tidak lain adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Berdasarkan hadis ini, seakan-akan surga itu bisa dibeli oleh amal yang berat, oleh amal yang besar seperti ibadah haji. Karena ibadah haji termasuk ibadah yang baik secara lahir ataupun secara batin cukup berat. Melaksanakan ibadah haji waktunya saja dari berangkat sampai pulang kembali kurang lebih 40 hari. Dengan biaya ongkos yang juga cukup mahal, dengan tenaga yang harus dikuras demikian rupa. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang cukup berat, tetapi tidak penasaran sekalipun ibadah itu cukup berat, karena apabila mereka melaksanakan ibadah haji dan hajinya mabrur, maka surgalah balasannya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagi sebagian umat Islam yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji,
Seperti mereka tidak punya kesempatan untuk beramal besar, tidak punya kesempatan untuk beramal berat. Dan sepintas kita berpikir, ketika kita tidak melaksanakan, tidak melakukan amal perbuatan yang berat, yang besar seperti ibadah haji, maka sepertinya kita kehilangan kesempatan untuk meraih surga. Pola pemikiran itu keliru, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang mukmin, seorang muslim masuk surga itu bukan dengan amalnya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sahih, ada dalam kitab hadis Muslim. Qaribu wasaddidu, bertaqarrublah kalian dengan beribadah kepada Allah. Wasaddidu, dan bersungguh-sungguhlah kalian beribadah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annahu, bahwa seseorang itu layan jua, tidak akan berhasil masuk surga, ahadun, seseorang, minkum, di antara kalian, bi'amalihi, dengan amalnya. Rasulullah menyatakan dalam hadis ini bahwa seseorang tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Didengar oleh para sahabat, tentu pernyataan Rasulullah itu mengagetkan para sahabat. Dan kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama ya Rasulullah, bahwa engkau tidak akan masuk surga karena amalmu?" Rasulullah kemudian menjawab, "Qala wala ana," aku pun demikian, bahwa aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa, kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan karunia kepadaku. Berdasarkan hadis ini, ternyata seseorang masuk surga itu bukan karena amal, tapi seseorang masuk surga itu adalah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kalau begitu kemudian kita bertanya, lantas kalau masuk surga bukan karena amal, buat apa kita beramal? Saya ingin menjelaskan bahwa rasio amal yang kita perbuat itu ternyata kualitasnya kita bisa mengukur sendiri, kurang baik. Sehingga dikumpulkan segala pahala dari amal kita, kemudian dipakai untuk membeli surga. Surga yang demikian hebat, surga yang demikian mahal, surga yang kenikmatannya nanti mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basar, yang tidak dapat dibayangkan baik oleh pandangan mata atau oleh pendengaran telinga kita atau oleh hati kita, betapa surga itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang kenikmatan sehebat apapun di dunia ini yang disebut surga dunia tidak akan mampu menyamai kenikmatan di surga. Dan ketika kita akan membeli surga dengan amal kita, maka amal kita tentu tidak akan cukup untuk membeli surga itu. Bukan hanya ibadah haji yang kita tidak mampu melakukannya. Salah satunya adalah sholat umpamanya. Sholat kita tidak pernah ketinggalan. Kita selalu melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis dikatakan ternyata tingkat kekhusyuan orang yang melaksanakan ibadat sholat itu bertingkat-tingkat, dari mulai nilainya 1/10 sampai 9/10. Artinya bahwa tingkat kehusuan kita itu dalam sholat ternyata sangat rendah sekali, yang membuat kualitas sholat kita
menjadi kurang baik dan akhirnya nilai sholat kita pun ternyata tidak baik. Barangkali kita merasakannya sendiri betapa sulit untuk seseorang sholat khusyuk dari mulai takbiratul ihram sampai membaca salam. Sehingga dengan ibadah sholat yang tidak pernah kita tinggalkan itu, kemudian dikumpulkan pahalanya. Dari mulai kita melaksanakan dan tidak pernah berhenti melaksanakan, terus kita melaksanakan, dikumpulkan pahalanya. Saya kira kita bisa merasakan sendiri, tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk membeli surga kelak di akhirat. Jadi amal kita dalam ibadah manapun tentu kualitasnya kurang baik sebagaimana yang kita rasakan. Ketika amal kita kurang baik maka tidak mampu membeli surga, maka disitulah rahmat Allah yang berlaku. Seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya, tetapi seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Lantas kepada siapa rahmat Allah itu diberikan? Kepada orang yang mau melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, sekalipun dalam pelaksanaannya ia tidak bisa khusyuk. Sekalipun dalam pelaksanaannya nilai ibadahnya itu kurang baik. Sekalipun dalam pelaksanaannya apa yang kita lakukan dalam beribadah tidak sempurna, tetapi Allah sangat menghargai keinginan orang itu untuk melaksanakan ibadah. Karena orang yang beribadah sesungguhnya ia sedang bertaqarrub kepada Allah, sedang kembali kepada Allah, sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada hadis yang meriwayatkan bahwa suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, wahai Rasulullah, saya terbiasa melaksanakan sholat, tidak pernah ketinggalan saya melaksanakan sholat, tapi setiap kali saya melaksanakan sholat, saya sholat tidak pernah khusyuk ya Rasulullah, selalu saja pikiran itu kemana-mana. Apakah sholat saya diterima atau tidak ya Rasulullah? Dengan bijak Rasulullah menjawab bahwa setan tidak akan pernah berhenti mengganggu orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setan tidak akan berhenti memalingkan pikiran dan perasaan kita, kehusuan kita kepada selain Allah. Dan itulah upaya setan akan terus menggoda manusia yang sedang beribadah kepada Allah agar tidak khusyuk. Bagaimana Rasulullah melanjutkan nasihatnya kepada orang tersebut? Kata Rasulullah mengatakan bahwa sekalipun kamu melaksanakan ibadah dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan nilai ibadah yang sederhana, bahkan mungkin nilainya rendah, tetapi ketika kamu memulai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu sedang mendekat kepada Allah, sedang taqarrub kepada Allah, sedang kembali kepada Allah. Maka siapapun manusia, umatku atau manusia mukmin muslim yang melaksanakan ibadah karena mendekat kepada Allah, karena kembali kepadaku, maka aku pasti akan menerima orang itu. Disitulah rahmat Allah akan diberikan kepada siapa saja yang selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan sholat umpamanya salah satunya. Kita memaksakan diri bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Dan ketika melaksanakan sholat subuh, banyak orang yang melaksanakan sholat subuhnya tidak khusyuk. Mungkin sambil ngantuk, tidak khusyuk. Tapi bandingkan dengan orang yang pada saat itu tidak bangun, mungkin sholat subuhnya kesiangan, atau mungkin mereka tidak melaksanakan sholat subuh. Betapa Allah akan menerima orang yang bangun memaksakan diri untuk mendekat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, dibanding dengan orang yang tidak mau memaksakan diri untuk bangun
tidak mau memaksakan diri untuk melaksanakan sholat. Dan terus sholat duhur juga demikian. Banyak orang yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat karena ingin taqarrub kepada Allah, ingin kembali kepada Allah. Tapi banyak juga orang yang tidak mau melaksanakan sholat duhur. Maka disitulah Allah akan menghargai orang yang mau melaksanakan ibadah dengan memberi rahmat kepada orang itu. Sekalipun ibadahnya kurang berkualitas, sekalipun ibadahnya kurang bernilai. Oleh karena itu, kita melaksanakan ibadah kepada Allah semata-mata karena ingin kembali kepada Allah, ingin bertaqarrub kepada Allah, dengan harapan Allah akan memberi rahmat kepada kita. Dan dengan rahmat Allah itu kita dimasukkan oleh Allah ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kita sangat berharap bahwa ya Allah, sekalipun ibadah kami kurang baik ya Allah, sekalipun ibadah kami bernilai rendah ya Allah, tapi ingin rahmat-Mu menjadikan jalan bagiku agar aku menjadi orang-orang yang menjadi ahli surga, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadis yang saya sampaikan ini menjadikan salah satu cara dan jalan untuk terus semangat mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sekalipun kualitas ibadah kita demikian sederhana dan mungkin tidak bernilai dengan baik, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rahmat kepada kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala min wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim.